Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka, demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Ayat 3. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. 4. Maka berangkatlah kira-kira 3 ribu orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. 5. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Yerabim dan dipukul kalah di lereng Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Amin. Ayat 6 sampai 10. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Ayat 7. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Ayat 8. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Ayat 9. Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, tahulah, mengapa engkau sujud demikian? Amin. 11 sampai dengan 15. Ayat 11. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya. Mereka menyembunyikannya. Dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Ayat 12. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Ayat 13, bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dengan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan, Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu. Sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Ayat 14. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku. Dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum. Dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga. Dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil di muka seorang demi seorang. Ayat 15. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya. Sebab dia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Amin. Ayat 16, keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku, maka didapatilah suku Yehuda. 17, ketika disuruhnya tampil ke muka
kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Zerah ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah seorang demi seorang, maka didapatilah Zabdi 18 ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatilah Akhan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda. 19. Berkatalah Yosua kepada Akran, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. 20. Lalu Akhan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Amin. Ayat 21, aku melihat di antara barang-barang garapan itu jubah yang indah buatan sinar dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku menginginnya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, di dalam tanah dan perakku di bawah sekali. Ayat 22, lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan di dalam kemah kami. Dan perak itu ada di bawah sekali. Ayat 23, maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel dan mencurahkannya di tanah. Ayat 24, kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akhan bin Zerah dan perak, fida dan emas sebanyak itu, anak-anak yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing domba, kemahnya dan segala kepunyaan. Lalu semua itu dibawa ke lembah Akor. Ayat 25, berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan mencelakakan engkau pada hari itu. Seluruh Israel melemparinya dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan api. Bu Dede. Ayat 26. Kedengaran nggak suara saya, Bu? Dengar, Bu. Dengeran, Bu. Dengeran. Saya Ayat ini aja ya Bu ya, 26. mendengarkan ya. Bu DP. Iya, kalau Bu Dede tidak ikut baca, ini Bu DP maksudnya, sorry. Bu, terus buka itunya Bu, Alkitabnya Bu, biar Bu Resti ikutan baca dari layar. Bu DP. Oke, saya lanjut ya. Ayat 26, sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu, nama tempat itu sampai sekarang disebutkan Lembah Akor. Yosua 8, sebentar. Yosua 8 ayat 1, enggak keluar. Sebentar, ada di sini ya. Ai dibinasakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati, bawalah seluruh tentara dan bersiaplah. Majulah ke Ai, ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Ayat 2, dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Ayat yang ketiga, lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam. Ayat 4, dan kepada mereka diperintahkannya, katanya, ketahuilah kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya. Janganlah terlalu jauh dari kota itu, dan bersiap-siaplah kamu sekalian. Amin. Ayat 5, aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku akan mendekati kota itu. Apabila mereka keluar menyerbu kami seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Ayat 6, jadi mereka akan keluar menyusul kami sehingga kami memancing mereka jauh dari kota itu, sebab mereka akan berkata, orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita seperti yang pertama kali.
jika kami melarikan diri dari hadapan mereka. 7. Maka kamu harus bangun dari tempat persembunyianmu itu untuk menduduki kota itu, dan Tuhan Allahmu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Ayat 8. Segera setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya sesuai dengan firman Tuhan. Kamu harus melakukan semuanya itu. Ingatlah, itulah perintahku kepadamu. Ayat 9. Demikianlah Yosua menyuruh mereka pergi, lalu berjalanlah mereka ke tempat persembunyian dan tinggal di antara Betel dan Ai, di sebelah barat Ai. Tetapi Yosua bermalam di tengah-tengah rakyat pada malam itu. Amin. Bu Sinta dilewatin lagi di kendaraan umum. Lanjut Bu Ling. Kak, ayat 10. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu diperiksanyalah barisan bangsa itu, dan berjalanlah ia maju beserta para tua-tua orang Israel di depan bangsa itu ke Ai. Ayat 11, juga seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia berjalan maju. Mereka maju mendekat, lalu sampai ke tentangan kota itu. Kemudian berkemahlah mereka di sebelah utara Ai, sehingga lembah itu ada di antara mereka dan Ai. Ayat 12, Yosua telah mengambil kira-kira 5.000 orang. Lalu disuruhnya mereka bersembunyi di antara Betel dan Ai, di sebelah barat kota itu. Ayat 13, beginilah rakyat itu diatur. Seluruh tentara itu di sebelah utara kota dengan barisan belakang di sebelah barat kota. Pada malam itu berjalanlah Yosua melalui lembah itu. Ayat 14, pagi-pagi ketika raja negeri Ai melihat itu, maka ia dan seluruh rakyatnya orang-orang kota itu segera keluar berperang, menyerbu orang Israel ke lereng di sebelah dataran itu. Raja itu tidak tahu bahwa ada orang bersembunyi di belakang kota. Amin. Bu Tania, Ibu Grace. Kental kayaknya Bu Mensi. Langsung aja ke Bu Resti ya, ayat 15 ya. Ya, Bu Resti. Agak lambat tuh bacanya ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, biar biasa. Ayat 15. Joshua dan seluruh orang Israel itu berlaku seolah-olah dipukul mundur oleh mereka, lalu melarikan diri ke arah padang gurun. Ayat 16. Sebab itu semua orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Maka mereka mengejar Yosua sehingga makin jauhlah mereka terpancing dari kota. Ayat 17. Seorang pun tidak tertinggal lagi di Ai dan Betel yang tidak keluar berburu orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka karena mereka mengejar orang Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lambing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lambing yang di tangannya ke arah kota itu. Ayat 19. Ketika diacungkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar kota itu. Amin.
Saya ya. Amin. 20. Ketika orang Ai menoleh ke belakang, tampaklah asap kota itu naik membumbung ke langit. Mereka tidak sempat melarikan diri kemanapun juga, sebab rakyat yang tadinya lari ke padang gurun berbalik melawan pengejar-pengejarnya. 21. Ketika Yosua dan seluruh Israel melihat bahwa orang-orang yang bersembunyi itu telah merebut kota dan bahwa asap itu naik membumbung, berbaliklah mereka, lalu menewaskan orang-orang Ai. 22. Sementara itu juga keluar orang-orang Israel yang lain dari dalam kota menyerbu orang-orang Ai, sehingga terjepit di tengah-tengah orang Israel itu. Yang ini dari sini dan yang itu dari sana. Orang-orang Ai ditewaskan, sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas atau luput. 23. Tetapi Raja Ai ditangkap mereka hidup-hidup dan dihadapkan pada Yosua. 24. Segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai di padang terbuka, kemana orang Israel mengejar mereka. Dan orang-orang ini semuanya tewas oleh mata pedang sampai orang yang penghabisan. Maka seluruh Israel kembali ke Ai dan memukul kota itu dengan mata pedang. Amin. Ayat 25. Jumlah semua orang yang tewas pada hari itu, baik laki-laki maupun perempuan, ada 12.000 orang, semuanya orang Ai. Dan Yosua tidak menarik tangannya dan mengencungkan lembing itu sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya. Hanya ternak dan barang-barang kota itu dijara oleh orang Israel sesuai dengan firman Tuhan yang diperintahkannya kepada Yosua. Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya, menjadi tempat yang tandus sampai sekarang. Dan Raja Ai digantungnya pada sebuah tiang sampai petang. Ketika matahari terbenam, Yosua memerintahkan orang menurunkan mayat itu dari tiang, lalu dilemparkannya di depan gerbang kota. Kemudian didirikan oranglah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Amin. Silakan Bu Nur Caya. Masih di mute itu, Bu. Iya, ayat 30, Bu. Di mute, Bu Mimah kayaknya. Komensi. Masih ya? Di mute. Masih di Bu. Bu. Halo, Bu. Masih di mute, Bu. Ditekan dulu. Masih unmute. Tidak kedengaran, Bu. Masih di unmute. Waduh. Handphonenya. Mungkin handphonenya. Handphonenya Bu Nur tolong di itu apa mikrofonnya dipencet yang merah-merahnya. Belum. Udah? Sudah, Bu. Silahkan. Tidak kedengaran suaranya, Bu. Oh, ditutup lagi. Oh, ditutup. Nah, ini. Ini sudah? Oh ya. Ayat 30. Ayat 30. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di Gunung Ebal bagi Tuhan, Allah Israel, seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan, kepada orang Israel. Menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa, suatu mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan berkakas besi apapun. Di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. 32. Dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. 33. Seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya, dan para hakimnya berdiri menyebelah tabut, berhadapan dengan para imam yang memang
suku Lewi, para pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, baik pendatang maupun anak negeri, setengahnya menghadap ke gunung Gerizim dan setengahnya lagi menghadap gunung-gunung Ebal, ke gunung Ebal, seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan. Apabila orang memberkati bangsa Israel, sesudah itu dibacakannya lah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. 35. Tidak ada sepatah. Udah ya? Ya, amin. Sampai 34, Bu. Oh iya, amin. Ya. Ayat 35. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Yosua pasal 9 ayat 1 sampai 4. Akal orang Gibeon ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat Sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai Laut Besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Peris, orang Hewi, dan Yebus. Bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Jericho dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk, yang robek, dan dijahit kembali. Amin. Berikutnya. Ayat 5 sampai 9. Dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Ayat 6. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Ayat 7, tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, ayat 8, kami ini hamba-hambamu. Tanpa tanya Yosua, siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang? Ayat 9, jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh, hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu. Sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir. Amin. Kak Sofi, Sofi kok Jadi dia depan jemput minggu anaknya. dia jemput anak sekolah. Jemputnya oh anaknya. iya, Lanjut ke Bu Elizabeth, Bu. Ayat berapa, Pak? ayat 10, Bu. Sampai 14 atau 15? Ayat 10, dan segala yang dilakukannya terhadap kedua orang Amor itu di seberang Sungai Yordan, Sihon, Raja Heshbon, dan Og, Raja Basan, yang diam di Astarot. Sebab itu, para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami, demikian, bawalah bekal untuk berjalan, dan pergilah menemui mereka, dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan ayat 12. Inilah roti kami, masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah kami. Dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tetapi sekarang, lihatlah, telah kering dan tinggal rumah-rumah belakang. Ayat 13,
Inilah kurbat-kurbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tetapi lihatlah, telah robek. Dan inilah pakaian dan kasut kami. Semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Ayat 14, lalu orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan kamu. Ayat 15. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka, bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. 16, tetapi setelah lewat 3 hari sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. 17, sebab orang Israel berangkat pergi dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang-orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Beerot, dan Kiryat Yearim. 18, orang Israel tidak menewaskan sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel, lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. 19, berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu, kita tidak dapat mengusik mereka. Amin. Ayat 20, beginilah akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. 21, lagi kata para pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup, maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. 22, lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka, demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami. 23, oleh sebab itu, terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Ayat 24, jawab mereka kepada Yosua, katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini, bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa, hambanya, memberikan seluruh negeri itu kepadamu, dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu. Maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan demikian. Amin. Ayat 25. Maka sekarang kami ini dalam tanganmu. Perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. Ayat 26, demikianlah dilakukannya kepada mereka. Dilepaskannya lah mereka dari tangan orang-orang Israel, sehingga mereka tidak dibunuh. Ayat 27, dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu, dan untuk mesbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu-Ibu untuk pembacaannya. Silakan Bu Joli.
kasih Bu Juli. Baik Ibu-Ibu, kan kita sudah membaca dari Yesua pasal 7 sampai pasal 9. Mungkin ada ibu-ibu yang mendapatkan rema, silakan berbagi buat kita semua ya, atau kesaksian boleh juga. Silakan. Bu Christine, Bu Elizabeth, mungkin Bu Joli. Silakan ibu-ibu. Ya, saya ya Bu Mensi. Saya sih ini karena sejarah ya. Saya hanya melihat apa? Jadi di Yosua 9 ya, Yosua 9. Jadi saya membaca itu begini, akal orang Gibeon gitu ya. Nah, di sini saya melihat bahwa orang Gibeon ini kan ketakutan. Nah, karena ketakutan terhadap Yosua atas apa yang sudah dilakukan Yosua ya sebelumnya dengan bangsa mana tadi sih? Ah, di satu itu ya, mana tadi pegunungan? Ini ayat 3. Tetapi ketika terdengar kepada mereka penduduk negeri Gibeon, orang yang apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak memakai akal. Jadi Yosua 9 ayat 3 4 memakai 3 dan 4 memakai akal, mereka pergi menyediakan bekal dan semuanya. Jadi di sini saya baca sampai terus itu Gibeon itu menipu ya, dia berbohong. Ya kan ya, jadi dia berbohong karena dia sudah ketakutan duluan dengan apa yang pernah dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai. Jadi mereka mengatakan kepada Yosua bahwa mereka itu datang dari jauh, padahal sebenarnya mereka ya di dalam itu gitu kan. Nah, yang luar biasanya adalah saya lihat jadi di ayat 22 setelah Gibeon itu menipu Yosua dengan mengatakan mereka orang dari jauh, mereka memakai baju yang jelek, yang buruk-buruk seperti itu ya karena ketakutan mereka. Tapi Yosua tidak ini tidak memusnahkan mereka. Jadi Yosua memanggil mereka di ayat 22. Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka, "Mengapa kamu menipu kami dengan berkata kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami," gitu ya. Terus dijawablah sama si orang Gibeon itu, kalau apa namanya? Takut mati. Kalau Takut mati dia. mereka itu takut mati. Kehilangan Nah, nyawa ya. dia takut nyawanya diambil, mereka tidak mau dibunuh. Dan yang di ayat 27 dikatakan, dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mezbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Saya melihat bahwa di sini Yosua itu orang yang murah hati gitu ya sebenarnya kalau eh, walaupun dia sudah dibohongi walaupun oleh orang Gibeon gitu kan karena ketakutannya orang Gibeon ini gitu. Tetapi dia tidak menghukum bahkan tidak memusnahkan mereka bahkan memperkerjakan apa namanya mempekerjakan mempekerjakan mereka seperti itu Bu Mensi yang bisa saya ulas sedikit sih yang saya tertariknya ya di pasal 9 ini gitu. Jadi apa namanya biarpun sudah ditipu tetapi Yosua tetap punya rasa belas kasih bahkan mempekerjakan orang yang menipunya seperti itu. Terima kasih Bu Mensi. Kalau saya lihatnya di ayat yang ke-19 ya. Apanya? Itu karena dia sudah membuat janji dengan Tuhan. Dia tidak minta keputusan Tuhan ya. Jadi bangsa Israel nggak tanya Tuhan dulu ayat 14 lalu mengambil bekal orang-orang itu. Terus ayat 19 dikatakan di sini dia sudah keburu bersumpah. Sudah bersumpah mereka demi Tuhan Allah Israel tidak dapat ya. mereka. Jadi tetap megang sumpahnya. Padahal ayat 14 mereka nggak nanya Tuhan. Jadi mereka kena tipu karena mereka tidak minta putusan Tuhan langsung ambil bekal-bekalnya. Tapi berarti mereka tidak pakai hikmat ya? Iya, nggak ada hikmat. Sudah itu mereka udah bikin sumpah, udah sumpah kepada Tuhan. Baru terasa kok nipu karena perjalanan dari sana sini harus 3 hari. Kok ini udah dari sini gitu kan?
Setelah 3 hari baru mereka merasa ketipu. Tapi kayaknya itu ya, Roh Kudus memberitahu ya. Jadi sesudah itu mereka bilang udah, karena sudah sumpah dengan Tuhan, jadi dia tidak akan dibunuh karena udah berjanji sama Tuhan. Kalau yang saya lihat di pasal 7, Tuhan murka ya karena mereka barang-barang perangnya diambil. Barang-barang dikhususkan itu mereka jarah ya. Terus Tuhan berseru tidak akan menyertai lagi jika barang-barang tidak kamu punahkan di ayat yang ke-12 ya. Lalu maka perangnya kalah. Tapi setelah itu barang-barangnya dikembalikan. Terus Yosua bikin ucapan di ayat 25, seperti engkau celakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu semua orang itu dilempari dengan batu. Nah, tapi sesudah itu dilihat di ayat yang ke-26, surutlah murka Tuhan. Jadi lembah mereka menghabisi orang-orang yang menjarah barang-barang perak yang dikhususkan itu. Tapi karena itu murka Tuhan ya. Karena mereka ngambil barang-barang yang dikhususkan. Mengambil apa itu? Perak, emas, sesudah mereka dibunuh di lembah itu, surutlah murka Tuhan. Jadi Tuhan murka, tapi bangsanya tahu Tuhannya murka karena ini. Lalu Yosua ambil tindakan, lalu surutlah murka Tuhan. Waktu ayat ke-1 Tuhan murka ya. Disebut bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Tapi setelah tindakannya diambil, ya 26, lalu surutlah murka Tuhan. Artinya dia langsung bisa mengambil tindakan untuk membuat Allah tidak murka gitu. Baguslah ini Yosua, dia peka bahwa apa yang membuat murka Tuhan itu langsung dia atasi sehingga murka Tuhan surut di ayat pasal 26. Ya puji Tuhan. Kalau kita kan menjelang murka ini apa gempa bumi megatrus. Itu mungkin murka Tuhan ya. Tapi kalau bisa dipeka pada apa yang Tuhan mau, mungkin gempa megatrus itu bisa murka Tuhan bisa surut. Seumpamanya ya, umpamanya kita seperti ini. Tapi tergantung pemimpin bangsa juga sih. Ya, ini sih yang saya lihat hari ini. Iya, Terima kasih. Ya. Ya, memang benar juga ya kan Yosua kan seperti Bu Joli bilang ya, dia tidak memiliki hati yang baik karena dia memiliki kerendahan hati ya, jadi dia tidak karena memegang sumpah untuk tidak mencelakai mereka, tidak membunuh mereka karena sudah berjanji kepada Tuhan. Dan benar kan Musa ini peka juga ya waktu Yosua peka juga ketika dia mengutus 3.000 orang ke Ai kan, sampai sana kan mereka akan terpukul kalah ya 36 orang. Dan Musa mungkin berpikir Yosua mungkin berpikir pasti ada sesuatu di balik ini, makanya karena kita cerita lihat dari Yeriko dulu kan waktu dimusnahkan kan mereka tidak membuka celah sehingga mereka menang karena mereka tunduk akan perintah Tuhan toh. Jadi semuanya mereka menang. Dan ketika sampai di Ai ini kan Musa mungkin Yosua peka juga ya bahwa mungkin ada sesuatu di balik itu sehingga Tuhan tidak menyertai mereka sehingga mereka kalah. Benar ya Bu ya. Jadi kalau ketika kita tidak tunduk pasti ada sesuatu yang akan kita alami. Kadang-kadang kita menyalahkan sendiri ya. Tuhan kalah perang ya. Iya, kalah perang. 36 orang ya yang terbunuh gitu. Ya, baik. Terima kasih Bu Joli untuk sharingnya. Bu Christine, silahkan ibu-ibu yang lain. Bu Ati, Bu siapa ini ya? Bu Dede, Bu DDP, silahkan Bu Nur Cahaya, Bu Marina, Bu Sinta, Kak Ida, Bu Lingling, silahkan bagi-bagi berkat sharingnya biar kita terberkati. Sistem perangnya gitu ya, dipancing keluar kota terus yang luar kota nyerang gitu ya. Iya. Iya. Tapi itu petunjuk dari Tuhan kali ya. Iya. Jadi menang perang. Tapi memang Yosua ini kayaknya memang mengenai perebutan ini ya, perebutan tanah ya di sini ya. Kan karena mulai dari awal kita baca
Itu mungkin orang Israel tuh udah mulai masuk gitu ya. Jadi merebut tanah-tanah, merebut. Iya. Jadi kalau kayaknya kita baca di sini akan banyak pertempuran-pertempuran karena terkait dengan perebutan-perebutan tanah ya di Yosua ini Tapi dia sepertinya. mengembalikan ini ya, mengembalikan pengaruh ya. Pengaruh yang salah, jadi kembali ke Tuhan gitu. Hmm. Hmm. Ya kan, Iya, jadi ya kan, Kayaknya udah kemarin masuk ke Kanaan, bilang, terus mereka ngerebut sana, ngerebut sini, ya itu tadi. tapi yang pasal 9 mereka bersatu mau serang bangsa Israel tuh banyak tuh bangsa, tapi nggak jadi. 9 ayat 1 kan ditulisnya Hmm. orang raja itu bergabung. Ayat kedua, pasal 9 ayat 2 bergabung mereka dengan kata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Iya, Libanon, iya. Raja Sori, Kanaan, Feris, Hewi, Yebus bergabung. Tapi mendengar kabar itu dia batal deh. Mm-mm. Kabar Tapi dan memang kan sebenarnya Israel itu dia tidak punya tempat, iya kan? Sampai sekarang, makanya dia diperangin terus kan sama Palestina. Benar nggak sih? Dia nggak punya tempat. Jadi kan dia datang tuh dari luar kan, terus dia datang ke tanah Kanaan, terus dia merebut dari tanah. Mesir, ya Itu kan tanah dari Mesir, perjanjian memang ya, Israel itu ya, Kanaan. Kanaan. iya. Harus direbut, jadi rebutnya dengan peperangan. Iya, Joshua rebutnya dengan peperangan. Tuhan Sampai sudah sekarang janji. perang makanya kan, karena itu tadi. Kalau Tuhan udah janji, berarti Tuhan kasih buat kita. Umat pilihan sih dia. Ya. Sekarang dia nggak merangi tanah lagi kan? Masih Udah sekarang masih di tanah kan? enggak, dengan Palestina kan masih perebutan wilayah. Oh, Palestina. Ini mereka Nah, kerajaan. tanahnya subur. Tanahnya Iya, subur ya. Ya, Bu. Hmm. tanahnya subur dan menghasilkan Ya karena banyak Tuhan mengasihi tanahnya. tanam. Hmm. Ya, Kalau di makanya Israel itu jadi Dulunya dari sana. rebutan. iya, Iya. Iya, Karena mereka diberkati Tuhan. Jadi iya. tanah. aduh ya betul di ayat berapa itu Yang mana? tanah Kanaan. Kanaan. Yuk silakan ibu-ibu yang lain mungkin mengenai sejarah Israel yang kita pelajari bersama. Bu Marlina, ibu di rumah ya, silahkan Bu. Dari Mesir. Bu, Tapi gimana kalau Bu? Musa, kalau Musa pilih Yosua jadi pengganti, tapi sesudah Yosua dia nggak milih pengganti ya. Nggak ada pengganti yang dia pilih. Kenapa Iya, jalan? Ya, silakan ibu-ibu yang lain. Bu yang lain mungkin kesaksian pribadi silahkan. Bu Resti mau kesaksian? Silahkan Bu. Ya, Enggak lah. Sharing sama kita. sharing Bu. Silahkan Bu Ati. Aida, silahkan. Aku boleh ya, Bu Mince? Silahkan Bu Bu Mensi Lisa. ya, sorry. Ya. Apa namanya? Mengenai dari Yosua 7 sampai 9 ini, di Yosua 7 itu kan perikopnya dosa akan hukuman akan ya. Seperti tadi kemarin saya baca mengenai jatuhnya Yeriko itu ada juga hukuman ketika kita mau membangkitkan Yeriko. Nah, ini si Akhan ini berbuat ulah lagi, ini dia berbuat ulah seperti si Saul ya, udah dibilangin jangan
apa namanya, jangan mengambil barang-barang yang akan mencelakakan. Dia masih ngambil barang-barang yang mencelakakan. Jadinya yaitu di ayat 25 disuruh ngaku kan dia. Mungkin kalau dia di perjanjian baru, kalau dia ngaku kan kita terlepas ya. Ternyata di perjanjian lama ketika mengaku di ayat 25 dikatakan, berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Terus dia, lalu seluruh Israel melempari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api, dilempari dengan batu. Ya, jadi maksudnya itu kayak gak ada ampun ya, seperti itu ya. Ya memang gitu ya, tegas sekali di perjanjian lama ini ya. Terus sementara di Yosua 8-nya ya, mengenai Ai yang dibinasakan. Ya, setelah Ai dibinasakan, ada di ayat 34 dan 35 itu mengenai hukum Taurat yang dibacakan lagi, segala berkat kutuknya dibacakan lagi itu ya. Dan ayat 35, tidak ada sepatah kata pun dari segala yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan Yosua. Nah, ini penting sekali nih, yang tidak dibacakan Yosua. Artinya jangan sampai kita melewatkan sepatah kata pun juga yang tidak dibacakan Yosua pada seluruh jemaah Israel. Itu yang terpenting supaya semakin mengingat akan apa yang dikatakan Tuhan ya. Nah, di pasal 9 ini, di pasal 9 mengenai akal orang Gibeon ini, saya agak ketawa-ketawa ya bacanya ya, karena si Gibeon ini dia nggak bergabung ya, di ayat 2 dia nggak bergabung dengan raja-raja yang lain, tapi dia pakai akal gitu kan. Dia pikir dengan pakai akal dia bisa selamat. Ya betul ya, selamat ya. Jadi dia ambil apa namanya, karung-karung yang sudah robek, terus kasutnya juga ditambal-tambelin, bajunya juga diusang-usangin sama dia, sampai dia kayak habis perjalanan jauh gitu kan. Tapi itu kan dia sampai berani berbohong gitu ya. Dia bilang ini kirbat-kirbat kami yang baru, tapi ternyata sudah lusuh ketika kami sampai di sini. Padahal dia tinggalnya dekat situ. Nah, tapi di ayat 23 dikatakan karena ketahuan ya dia pakai akal yang bulusnya dia itu, dikatakan oleh sebab itu terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Ya, jadi ada konsekuensinya. Memang mereka selamat, memang ada perjanjian yang mereka akan tinggal dengan bangsa Israel, tapi ternyata mereka akan menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air. Nah, itu jadi nasibnya mereka. Nah, itu yang jadi rema saya pada siang hari ini ya. Terima kasih. Iya, betul Ibu Elizabeth. Dengan dia juga ingin membohongi, tapi akibatnya dia akan menerima akibat juga ya, dikutuk, dan dia menjadi tukang timba air terus seumur hidupnya ya kan, karena dia tidak jujur gitu. Terima kasih Bu Elizabeth. Silahkan ibu-ibu yang lain. Pak Supin, Bu Resti mungkin kesaksian ya Bu. Bu Nur Jaya, Bu Sinta mana ya? Bu Lingling, silahkan Bu. Mungkin ayat yang paling menarik yang ingin dibagikan, silahkan. Di Yesua 7 ini ngeri juga ya, sampai dilempar batu ya. Kalau sampai zaman sekarang kita begitu, waduh, sekali berbuat dosa kita dilempar-lempar ya. Tidak selamat kita semuanya sudah. Tapi ya puji Tuhan kita di zaman kasih karunia ya. Jadi luar biasa Tuhan itu. Ya, sekarang karena ada juru selamat Yesus Kristus kita selamat. Tapi yang pun yang menimpa bumi kita terluput. Karena Iya, Yesus amin. juga. Betul Bu. Kalau zaman dulu kita dibawa sampai hari ini mungkin kita tidak selamat ya Bu. Iya. Karena Makanya berbuat Yesus hanya 3 tahun aja bersaksi. Nah, dia harus Bu. segera kembali mempercepat waktunya. Kalau nggak dipercepat, kita yang hidup nggak selamat. Itu tulisnya di Iya. Matius 40. Waktunya dipercepat supaya
bisa ada yang selamat. Jadi dia hanya 3 tahun bersaksi di Galilea. Betul. Sip lah. Baik Ibu-Ibu, terima kasih untuk sharingnya pada siang hari ini, untuk pembacaannya. Semoga kita terus diberkati, terus semakin mengerti dan menjadi ibu-ibu yang luar biasa. Gitu ya. Ibu-ibu, karena tidak ada yang mau sharing lagi atau ada yang mau sharing, silahkan. Atau kalau tidak, kita mungkin tutup ya dengan doa. Saya minta Bu Elizabeth ya, tutup dalam doa, Bu. Terima kasih. Bapak kami berdoa. Di mute, nggak kedengeran Bu Elizabeth. Iya Bu, tidak kedengaran Bu. Halo Bu Elisa. Suaranya hilang Bu. Suaranya hilang Bu. Oh, Iya. halo, ini kedengeran nggak Bu? Baru kedengaran, tadi hilang Bu. Oh iya, Ya. ya. Bapak kami berdoa pada saat siang hari ini Tuhan, sore hari ini mengenai pembacaan firman-Mu Tuhan pada saat kami di komunitas perempuan baca Alkitab ini Tuhan, kiranya Engkau memberikan pengertian kepada kami Tuhan tentang pernyataan-pernyataan yang sungguh Engkau mau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Pada saat siang hari ini Tuhan, begitu firman-Mu keras mengatakan Tuhan, melakukan apa yang Engkau perintahkan Tuhan, sehingga Tuhan itu boleh menyelamatkan dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, jauhkanlah kiranya Bapa segala tipu daya seperti orang-orang di bawah Tuhan, segala kecurangan seperti akan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami seperti Yosua Tuhan, yang melakukan segala perintah-Mu dan melakukan dan memperkatakan setiap firman-Mu siang dan malam, dan mengingatnya dan melakukannya sesuai dengan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, segala aktivitas apapun yang kami lakukan, kami yang dalam sakit penyakit, kami yang dalam pergumulan Tuhan, kami yang dalam pekerjaan, kami yang melayani, kami yang dimanapun Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dan senantiasa menjadikan kami berkat di tengah-tengah komunitas kami dimanapun. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hari ini kami serahkan semuanya, sore hari ini kami serahkan semua aktivitas kami dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Amin.